Dunia keuangan global sedang mengalami perubahan besar. Era baru persaingan mata uang sedang muncul, didorong oleh inovasi teknologi dan ketegangan geopolitik. Di garis depan revolusi ini adalah dua pesaing Bitcoin, mata uang kripto yang terdesentralisasi, dan yuan digital, mata uang digital terpusat milik Tiongkok. Kemunculan mereka bertepatan dengan latar belakang perang dagang yang meningkat dan perebutan dominasi keuangan. Dolar AS telah lama berkuasa sebagai mata uang cadangan dunia. Namun, hegemoninya sedang ditantang karena negara-negara mencari alternatif untuk mengurangi ketergantungan mereka pada sistem keuangan AS. Disinilah Bitcoin dan yuan digital memasuki persaingan, masing-masing menawarkan visi yang berbeda untuk masa depan uang. Persaingan antara kedua mata uang digital ini bukan hanya perlombaan teknologi, ini adalah pertempuran untuk arsitektur sistem keuangan global. Hasilnya akan memiliki implikasi yang mendalam bagi perdagangan internasional, investasi, dan dinamika kekuatan geopolitik. Bitcoin diciptakan pada tahun 2009, muncul sebagai alternatif radikal terhadap mata uang fiat tradisional. Bitcoin beroperasi pada jaringan blockchain yang terdesentralisasi, artinya tidak dikontrol oleh pemerintah, bank sentral, atau lembaga keuangan manapun. Transaksi dicatat pada buku besar publik, membuatnya transparan dan aman. Salah satu keuntungan utama Bitcoin adalah penerimaannya secara global. Bitcoin dapat digunakan untuk transaksi dan investasi lintas batas, melewati perantara keuangan tradisional. Hal ini membuatnya sangat menarik di negara-negara dengan mata uang lemah atau akses terbatas ke layanan keuangan. Namun, Bitcoin juga menghadapi tantangan yang signifikan. Sifatnya yang terdesentralisasi, meskipun merupakan kekuatan dalam hal ketahanan sensor, juga berkontribusi pada volatilitasnya. Harga Bitcoin dapat berfluktuasi secara liar, menjadikannya investasi yang berisiko bagi sebagian orang. Selain itu, status peraturan Bitcoin masih belum pasti di banyak belahan dunia, menghambat adopsi yang lebih luas. Berbeda dengan sifat desentralisasi Bitcoin, yuan digital, yang secara resmi dikenal sebagai ECNY, adalah mata uang digital terpusat yang diterbitkan dan dikontrol oleh Bank Rakyat Tiongkok. Diluncurkan pada tahun 2020, yuan digital bertujuan untuk menyediakan alternatif digital untuk uang tunai fisik dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran domestik Tiongkok. Yuan digital dipatok satu ke satu dengan yuan Tiongkok, menawarkan stabilitas dan keakraban bagi pengguna. Yuan digital terutama difokuskan pada transaksi retail, dengan integrasi ke dalam platform pembayaran populer seperti Alipay dan WeChat Pay. Hal ini memfasilitasi adopsinya untuk pembelian sehari-hari, dari bahan makanan hingga transportasi. Namun, sifat terpusat dari yuan digital menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan pengawasan. Transaksi dapat dilacak oleh pemerintah Tiongkok, SPI, yang berpotensi memberi otoritas wawasan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang aktivitas keuangan warga negara. Hal ini telah memicu perdebatan tentang potensi represi dan kontrol keuangan. Pengembangan yuan digital oleh Tiongkok adalah bagian dari dorongan strategis yang lebih luas untuk menginternasionalkan mata uangnya dan mengurangi ketergantungannya pada dolar AS. Negara ini telah lama berusaha untuk mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan dan keuangan global, memandangnya sebagai alat kebijakan luar negeri AS. Yuan digital, dengan potensinya untuk transaksi lintas batas yang cepat dan berbiaya rendah, dapat memfasilitasi penggunaan yuan Tiongkok dalam penyelesaian internasional. Tiongkok telah secara aktif mempromosikan yuan digital dalam kesepakatan perdagangan dan melalui inisiatif seperti Project M-Bridge, sistem pembayaran CBDC lintas batas yang sedang dikembangkan, bekerja sama dengan Bank for International Settlements dan bank sentral lainnya. Dengan mempromosikan yuan digital, Tiongkok bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan paralel yang beroperasi di luar jangkauan dolar AS. Hal ini dapat memiliki implikasi geopolitik yang signifikan, yang berpotensi membentuk kembali dinamika kekuatan global dan menantang tatanan keuangan yang ada. Bagian 5. Head-to-head Bitcoin versus Yuan Digital. Bitcoin dan Yuan Digital mewakili dua pendekatan yang berbeda secara fundamental terhadap mata uang digital. Bitcoin terdesentralisasi, fluktuatif, dan beroperasi di luar kendali entitas tunggal manapun. Yuan digital terpusat, stabil, dan didukung oleh kepercayaan penuh dan kredit dari pemerintah Tiongkok.
Dalam hal penerimaan global, Bitcoin saat ini memiliki keunggulan yang signifikan. Bitcoin digunakan untuk transaksi dan investasi di seluruh dunia, sementara jangkauan yuan digital terutama terbatas di Tiongkok. Namun, rencana ambisius Tiongkok untuk internasionalisasi yuan digital dapat mengubah dinamika ini di masa depan. Dalam hal privasi, Bitcoin menawarkan tingkat anonimitas yang lebih tinggi. Transaksi dicatat di buku besar publik, tetapi identitas pengguna tidak terkait langsung dengan alamat Bitcoin mereka. Sebaliknya, sifat terpusat yuan digital memungkinkan pelacakan transaksi dan potensi pengawasan oleh pemerintah Tiongkok. Akhirnya, dalam hal kejelasan peraturan, yuan digital memiliki keuntungan yang jelas. Yuan digital adalah alat pembayaran yang sah di Tiongkok, dan beroperasi dalam kerangka peraturan yang terdefinisi dengan baik. Status peraturan Bitcoin masih belum pasti di banyak yurisdiksi, menciptakan hambatan bagi adopsi yang lebih luas. Bagian 6. Masa depan keuangan, penyeimbangan digital. Persaingan antara Bitcoin dan yuan digital menyoroti evolusi yang sedang berlangsung dari sistem keuangan global. Mata uang digital siap memainkan peran yang semakin penting dalam perdagangan internasional, investasi, dan transaksi sehari-hari. Bitcoin, dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan jangkauan global, dapat terus berfungsi sebagai penyimpan nilai dan lindung nilai terhadap inflasi. Keberhasilannya di masa depan akan bergantung pada faktor-faktor seperti kejelasan peraturan, kemajuan teknologi, dan adopsi yang lebih luas. Yuan digital berpotensi menjadi pemain penting dalam keuangan global jika Tiongkok berhasil mempromosikan adopsi internasionalnya. Stabilitasnya, biaya transaksi yang rendah, dan integrasi dengan ekonomi Tiongkok yang luas, dapat menjadikannya alternatif yang menarik untuk dolar AS dalam konteks tertentu. Masa depan keuangan kemungkinan akan dicirikan oleh campuran mata uang digital, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya. Keseimbangan kekuatan antara mata uang ini akan membentuk lanskap keuangan global untuk tahun-tahun mendatang. Bagian 7, persimpangan Indonesia menavigasi lanskap mata uang digital. Saat dunia merangkul mata uang digital, Indonesia menghadapi peluang dan tantangan dalam menavigasi lanskap yang berkembang ini. Munculnya Bitcoin dan yuan digital menghadirkan potensi manfaat dan risiko bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, adopsi mata uang digital dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Sifat desentralisasi Bitcoin dapat menyediakan akses ke layanan keuangan bagi populasi yang tidak memiliki rekening bank, sementara biaya transaksi yuan digital yang rendah dapat memfasilitasi perdagangan lintas batas dan pengiriman uang. Di sisi lain, volatilitas Bitcoin menimbulkan risiko bagi investor dan sistem keuangan yang lebih luas. Potensi yuan digital untuk digunakan sebagai alat pengaruh Tiongkok juga menimbulkan kekhawatiran. Indonesia harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan hati-hati saat mengembangkan strategi mata uang digitalnya. Bagian 8. Kesimpulan, era baru persaingan keuangan. Persaingan antara Bitcoin dan yuan digital merupakan bukti kekuatan transformatif teknologi di bidang keuangan. Mata uang digital membentuk kembali lanskap keuangan global, menantang dominasi mata uang fiat tradisional dan menciptakan kemungkinan baru untuk perdagangan dan investasi internasional. Hasil dari persaingan ini masih belum pasti. Sifat desentralisasi Bitcoin dan penerimaan global memberinya keunggulan, sementara dukungan pemerintah yuan digital dan kekuatan ekonomi Tiongkok tidak dapat diremehkan. Masa depan keuangan kemungkinan akan dicirikan oleh sistem multipolar, dengan mata uang digital memainkan peran penting. Saat dunia merangkul mata uang digital, penting untuk memahami peluang dan tantangan yang dihadirkannya. Pemerintah, bisnis, dan individu harus beradaptasi dengan realitas baru ini untuk berkembang dalam ekonomi global yang berkembang. Bagian 9, ajakan bertindak, tetap terinformasi, bentuk masa depan. Munculnya mata uang digital adalah perkembangan transformatif dengan implikasi yang luas. Sangat penting untuk tetap mendapat informasi tentang tren, risiko, dan peluang terbaru di ruang yang berkembang pesat ini. Didik diri Anda sendiri tentang berbagai jenis mata uang digital, teknologi dasarnya, dan dampak potensialnya pada sistem keuangan global. Terlibat dalam diskusi, bagikan wawasan Anda, dan berkontribusi untuk membentuk masa depan uang.
Keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan lintasan revolusi mata uang digital dan dampaknya terhadap kehidupan kita. Masa depan keuangan ada di tangan kita. Mari kita rangkul kemungkinannya dan navigasi tantangan dengan kebijaksanaan dan pandangan ke depan.